Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Senin tanggal 20 September 2021, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-25, bertepatan dengan peringatan wajib Santo Andreas Kim Tae-gon, seorang imam, dan Paulus Chong Hasan dan kawan-kawan sebagai martir. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Lukas bab atau pasal 8 ayat 16 sampai dengan ayat 18. Sekali peristiwa, Yesus berkata, "Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupi dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur, tetapi ia menempatkannya di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Karena itu, perhatikanlah cara kamu mendengar, karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya." Saudara-saudari yang terkasih, lampu untuk menerangi rumah merupakan salah satu kebutuhan penting di dalam setiap keluarga. Pada zaman yang sudah modern ini, masih banyak rakyat yang belum menikmati layanan listrik. Berbagai upaya dipakai untuk menghasilkan tenaga listrik tanpa mengandalkan BBM, seperti bantuan tenaga matahari dan angin. Namun demikian, masih juga ada daerah belum dijangkau, sehingga pelita tetap merupakan sebuah andalan dalam keluarga-keluarga yang miskin. Saudara-saudari yang terkasih, orang-orang Palestina juga pernah memiliki rumah yang didesain sedemikian rupa supaya mudah dijangkau oleh cahaya pelita. Biasanya ada tempatnya dengan posisi agak tinggi, sehingga orang yang keluar dan masuk rumah dapat saling melihat. Kalau kita perhatikan baik-baik, penginjil Matius dan Lukas sama-sama menekankan pentingnya pelita sebagai sumber cahaya, dan cahaya itu tidak boleh dipadamkan. Cahaya itu hendaknya tetap bersinar, dan semua orang tetap melihat sinarnya. Saudara-saudari yang terkasih, pasti kita bertanya apa yang Yesus maksudkan dengan perumpamaan tadi. Setiap pengikut Yesus sudah dianggap sebagai lahan yang ditaburkan benih sabda Tuhan. Setiap pribadi boleh memeriksa batin, apakah termasuk daerah pinggiran jalan, tanah berbatu, semak berduri, atau tanah yang baik. Sang penabur bebas menaburkan benihnya, dan lahan memiliki komitmen untuk menumbuhkannya. Nah, pada hari ini, Yesus menghendaki agar setiap pribadi yang dipanggil untuk mendengarkan sabda, dia sekaligus menjadi pelaku sabda. Artinya, sabda Tuhan yang didengar tidak bisa disembunyikan seperti cahaya yang ditutup di bawah tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur. Pengikut Kristus yang baik tidak boleh menutup dirinya terhadap sabda yang ia telah dengar. Sebaliknya, ia harus membuka dirinya dan menjadi pelaku sabda. Penginjil Lukas dalam warta Injilnya mengatakan, "Sebab tiada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tiada suatu rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan." Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan adalah pelita yang menyinari kegelapan hidup manusia. Pemazmur berdoa, "Firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Mazmur 119 ayat 105. Kemudian Yesus menganggap Yohanes sebagai pelita yang menyala, tetapi orang-orang Yahudi hanya mau menikmatinya sesaat. Firman Tuhan itu laksana terang yang menyala dan menerangi langkah kaki manusia untuk melakukan pertama-tama yang baik. Sabda Tuhan menjadi penerang untuk mengusir kegelapan dan dosa yang dapat dilakukan oleh manusia. Jadi, sabda Tuhan itu memiliki kuasa bagi kita
bukan hanya sekedar mendengarnya, tetapi melakukannya di dalam hidup kita. Santo Yakobus dalam suratnya menulis harapannya, hendaknya kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Yakobus 1 ayat 22. Lalu apa yang harus kita lakukan? Saudara-saudari yang terkasih, Yesus menghendaki kita semua sebagai pelaku sabdanya hari ini. Menjadi pelaku sabda berarti memberi kesaksian nyata tentang sabda Tuhan seperti cahaya pelita di dalam rumah. Maka perbuatan-perbuatan baik hendaknya dilakukan dengan komitmen yang jelas dan ketekunan untuk menghasilkan buah yang melimpah. Jangan menghalangi cahaya pelitamu atau meredupkan bahkan mematikan cahayanya. Jadilah pelaku firman, singkat kata, jangan berhenti untuk berbuat baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, semoga hari ini biarlah sabdamu itu sungguh menjadi pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dan karena aku telah menerima firman-Mu, maka aku berharap diriku juga menjadi pelita yang dapat menerangi hidup sesamaku. Janganlah aku berpuas diri hanya menjadi pendengar firman, tetapi doronglah aku menjadi pelaku firman-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.